Halo Makcus, semoga kamu dalam keadaan baik ya. Kembali lagi nih di seri video Maknyus Kuliner Indonesia. Kali ini kita akan menjelajahi kawasan yang sudah didirikan sejak era kolonial Belanda. Didirikan sejak awal abad 20. Kawasan ini menjadi pusat pemerintahan dan diplomasi. Di kawasan ini, tepatnya di Jalan Teku Umar I, berdiri sebuah bangunan yang dari strukturnya aja sudah menyita perhatian. Terlihat besar dan kokoh. Bangunan ini sudah ada sejak tahun 1914. Bayangin, umurnya udah 110 tahun. Bangunan ini sudah berapa kali dialihfungsikan. Awalnya adalah menjadi galeri yang memamerkan karya-karya pelukis tersohor di seluruh dunia. Seperti Vincent van Gogh, Picasso, dan masih banyak lagi. Kemudian sempat juga pada masa pemerintahan Jepang dialihfungsikan dan sempat menjadi kantor imigrasi Jakarta Pusat. Setelah itu tuh kepemilikannya itu berubah menjadi kepemilikan swasta pada tahun 2013. Dan gedung tua ini diubah dan diaktifkan kembali menjadi Tugu Kunskring Palace. Sana yuk. Halo, apa kabar? Mbak Dian ya? Via. Akhirnya. Seneng banget di deh. sini. Ini tempatnya bagus banget ya, benar-benar kayak aku kesini kayak bukan lagi ke restoran tapi ke tempat pameran gitu. Kayak museum ya, Chef ya? Museum ya, bagus banget ya ini ya. Ya, nanti aku jelasin ini sebenarnya restoran tapi banyak sekali yang untuk diceritakan. Baik, aku ya sabar deh. Oke, silakan ayo. Ke sana. Yuk. Mbak Dian, aku tuh penasaran banget deh. Kan ini kan bertema banget ini restoran. Awal mulanya itu idenya dari mana, Mbak? Oke, idenya itu sebenarnya kita cerita panjang nih, sedikit panjang ya. Jadi awal mulanya untuk gedung ini sendiri sudah 100 tahun. Kita ingin mengembalikan fungsi semula gedung ini untuk restoran dan art gallery. Jadi Kunskring itu kan dari bahasa Belanda yang artinya lingkar seni. Dan kita untuk Tugu Group dipercaya sama pemerintah DKI untuk mengelola gedung ini. Dan kita ingin mengembalikan gedung ini menjadi fungsi semula. Menurut pendiri Tugu Kunskring Palace, Bapak Anhar Setiajibrata, Kunskring ini dibangun untuk mengembalikan fungsi awalnya dari gedung ini pada masa Belanda, yaitu menjadi galeri seni yang memamerkan berbagai hasil karya seniman terbaik di dunia. Aku tuh penasaran banget deh, sama menu-menu spesial yang ada di sini tuh apa ya yang bisa dikenalkan ke banyak orang, apalagi yang menjadi ciri khasnya lah. Kita ada Ristafel Betawi. Ristafel Betawi dan ini menjadi ciri khas kita. Kita akan sediakan untuk para chef handal kita. Nah Mbak, kalau aku mau tahu Ristafel itu apa sih Mbak? Jadi Ristafel itu sebenarnya kan dari bahasa Belanda ya, yang artinya meja makan. Meja makan. Di mana dulu zaman kolonial itu di era tahun 19 itu pemerintahan Belanda di zaman kolonial ini ingin makan dari berbagai macam Nusantara. Jadi kan nggak bisa harus ke Sumatera, Kalimantan, Jawa yang begitu banyak. Jadi mereka ingin menjadikan satu dalam satu meja. Jadi kalau kita tuh mengenalnya lebih prasmanan ya. Prasmanan ya. Dan ini biasanya kalau kita lihat ada di restoran Padang ya Chef ya? Betul yang disajiin semuanya. Itu emang mantap banget sih kalau ngeliat makan seperti dan itu kita Ristafel kita aturkan dengan Betawi style. Jadi ini nanti kita angkat dengan tenong besar dan itu nanti ada penari-penari dan pengiringnya. Uniknya di lantai 1 Kunskring ini ya, dia itu ada restoran yang menyajikan menu Nusantara dengan berbagai macam menu
Dan aku suka tuh dia tuh memasukkan unsur budaya juga. Jadi tuh kita bisa tahu gimana sih makanan itu dari zaman dulunya. Mbak Dian, aku udah gak sabar nih pengen nyobain makanannya. Sama Chef Rian pasti Yes, gak sabar ya, betul, Chef? betul, betul. Makasih banyak, Chef. Sudah lapar banget, benar. Oke, siap. Kita siapin menu khas kita Betawi Ristafel ya. Oh, ya, boleh Nggak nih. sabar. Ini heboh gak nih? Heboh dong. Gak sabar nih aku. Dia si jali lagunya enak merdu sekali. Kita ingin melestarikan budaya Ristafel tersebut karena sesuai dengan gedung kita, dan juga kita ingin melestarikan budaya Betawi. Kita sebut dengan Betawi Ristafel dan kita sajikan itu dengan adanya iring-iringan penari dengan pembawa makanan. Tidak peduli sayang, asalkan tuan, asalkan. Jadi pas tari-tarian datang, musik ala Betawi datang itu berasa kayak zaman kolonial. Kita ikutan nyanyi-nyanyi dan goyang-goyang dengan musik-musik ala khas Betawinya. Asalkan tuan senang di hati. Wah, bener-bener seru banget ya. Seru banget. Sekarang habis tari, sekarang aku lapar Lapar nih. kan? Lapar. Tadi ikut goyang-goyang, Goyang. goyong-goyong langsung lapar. Langsung lapar bener deh. Jadi bener ya, nggak cuma jual makanan tapi jual entertain juga ya. Betul, seru kan? Betawinya tahu Kental. banget ya, Iya, Mbak Dian. termasuk nanti untuk makanannya itu memang kita benar-benar bawa makanan Betawi karena kita ada karedok, kita ada nasi. Seru banget, Chef. Goyang. Ikut goyang. Goyang. Steam rice. Oh, nasi uduk. Ini namanya tuh steam rice. Steam rice. Coconut milk. Coconut milk. Iya, Teh. Alias nasi uduk. Nasi uduk. Menu ini tuh disajikan dalam bentuk Ristavel. Jadi Ristavel itu dalam bahasa Belanda yang artinya meja nasi. Nah, kalian tahu nggak meja nasi itu maksudnya apa? Jadi dalam satu meja itu ada berbagai macam makanan. Karena ini memasukkan daerah masakan Nusantara. Jadi tuh macam-macam masakan Nusantara ada di meja. Dan itu bener-bener beragam banget. Dan yang aku suka juga, masakan Nusantara di sini tuh bukan cuma disajikan begitu saja, tapi disajikan dengan tarian-tarian, mungkin dengan bentuk-bentuk yang spektak gitu menurut aku ya. Dan biasanya menurut Ristavel ini disajikan untuk orang-orang kaya, orang-orang yang berada pada zaman dulu gitu. Oh, jadi ini tuh adalah lauk pauknya Lauk pauknya. Ada berapa jenis macam nih, Mbak Dian? Ini kita ada karedok. Ini Aduh, kita ini ada baunya acar enak kuning, emping, kita ada emping sama kerupuk-kerupukan. Kalau ini? Ini yang tadi saya bilang ini. khasnya. Ini tusukannya dari tebu, jadi bisa dikenyot. Jadi manis, gurih. Jadi sahabat Magnus, nih lihat nih. Jadi ini adalah hampir kayak sate lilit yang dibungkus sama daging ujungnya dan dikasih bumbu kacang ya ini ya? Iya. Bedanya kalau Kacang. sate lilit pakai Serai. serai, kalau ini pakai tebu. Tebu. Oh, aku penasaran banget deh kalau gitu boleh dihidangkan. Yang paling favorit tetap ada keredoknya yang dimakan pakai opak, dan satu lagi ada sate khasnya yang pakai batang tebu, yaitu sate lembut pakai daging sapi dan bumbunya berempah banget. Itu beneran maknyus banget pas dimakan. Jadi macus, jadi makanannya itu disediain langsung di piring jadi lengkap ya. Jadi dalam satu Secara Ristavel. secara Ristavel. Jadi di piring itu ada nasi dengan segala lauk pauk dan side dish-nya. Sudah komplit. Nah, jadi ini udah komplit semuanya. Ini tuh bener-bener lauknya juga banyak. Aku tuh emang suka banget nih makan makanan yang lauknya ini banyak Berlimpah ya, banget, Chef. berlimpah. Udah gak sabar, Chef? Udah gak sabar bener aku. Nah, Macus, kita cobain yuk. Sekarang waktunya kita cobain. Betul, kita cobain ya. Untuk pertama apa nih, Mbak Dian? Saladnya dulu. Saladnya Kita dulu. saladnya dulu, alias keredoknya nih. Karedoknya. Alias karedok. Hmm. 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 Hmm.
identiti dari kredok adalah kencurnya ya, khas ya Mbak Dian. Udangnya, dia tuh bisa garing, Garing kering. gurih, asin, bener-bener enak banget. Ketemu sama nasi uduk dan segala pelengkap di sini tuh bener-bener dia tuh menyatu ya. Dan aku cobain lidahnya nih Mbak Dian. Lidahnya empuk banget, Empuk ya. nggak perlu dipotong effort, langsung aja. Rasanya enak banget. Lidahnya ya. Nah ini lidahnya disemur. Dia bener-bener coklat banget warnanya. Masuk mulut sopan ya. Langsung Dia sopan, kayak lembut. iya lembut ya, kayak ngucap salam gitu. Assalamualaikum. Enak banget ini. Sama aku juga penasaran sate lilit. Sate Bener. lembut. Sate lembut. Sate Sate lembut. Sate lembut. Betawi. Sate lembut Yang Betawi. di coating sama daging, Daging, tapi pakai tebu. tebu. Nah, Habis itu dikenyot tebunya. ah, Jadi enak, manis, gurih. Aku cobain ya Mbak Dian. wah, wow, ini unik banget. Wangi dagingnya, terus juga si tebunya itu pas kita kunyah itu karena dia udah kena bumbu, jadi manis, gurih. Wah, ini enak banget nih. Macus, untuk nasi uduknya ini pulen banget dan aroma santannya kuat banget dan gurih. Maknyus. Bener maknyus ya. Ya aku juga suka nih, karena dia itu pakai nasi yang pulen. Ketika panas langsung digulung di daun pisang, jadi aroma dari daun pisang itu bisa Betul langsung nyerap banget. ke dalam si nasinya. Wah, ini enak banget beneran. Walaupun dia berbagai macam rasanya, kayak lauknya berbagai macam, cuman tuh dia saling connecting each other gitu. Betul. Kayak langsung rasanya tuh bener-bener Semuanya balance. jadi Balance. satu. balance, Semuanya nggak ada tuh. yang dominan sendiri, nggak ada yang menonjol sendiri. Karena yang menonjol itu cuma bakat aku doang. Untuk udangnya juga nih fresh ya Chef. Bener. Udangnya fresh dan nggak ada bau-baunya. Enak. Bener. Maknyus. Tapi Mbak, aku tuh mau nanya deh, dari menu-menu ini semua, kita misalnya kayak ada bisa diganti nggak sih sama lauk lain? Misalnya, aku nggak mau misalnya pakai sate, nih, aku ganti lauk, itu bisa ya? Oh itu bisa. Ini acar kuning, ini khas banget nih, mama aku dulu suka bikin. Ini enak banget, bumbunya medok gitu loh. Jadi, menurut aku ya, ini makanannya enak-enak semua. Dan kita kalau makan di sini tuh berasa orang ada, tau nggak? Berasa kayak orang ada ya. Orang bangsawan. Bangsawan. Kita bangsawan. Tadi pas pertama kali datang menu main course-nya itu ada nasi uduk yang dibungkus pakai daun. Nah, tekstur nasinya itu lembut, pulen banget. Rasa nasi uduknya tuh khasnya dari santan yang medok dan juga rasa gurihnya ditambah dengan ada serundeng khasnya di atasnya. Pas dimakan itu maknyus banget. Wah, sekarang apa nih Mbak? Sekarang kita dessert. Oh, Sekarang dessert. dessertnya apa nih Mbak? Es selendang mayang. Masih Es Betawi selendang. juga. Masih Betawi Betawi pun. dan Benar. itu memang udah jarang sekali kita temukan Benar, kan. benar. Selendang mayang itu dia pakai yang ada kayak adonannya itu ya? Iya, yang kayak geragar. Tepung hongkwe ya? Tepung hongkwe. Hongkwe. Kue. Dia merah, hijau, putih ya. Iya, Pak? cuman kita hijau ini. Oh, hijau. Hmm. Ah. Terima kasih. Wah. Bawahnya gula merah ya. Terima Iya. kasih. Nah, jadi Makcus, ini tuh adalah es selendang mayang dengan kuah santan. Tapi biasanya kalau selendang mayang kan warnanya tuh dia berwarna-warni. Iya. Betul, Ini ada dibikin- merah, hijau, putih. Dibikin hijau aja ya warnanya Iya. ya. Aku cobain ya.
Jadi ini perpaduan antara gula aren dan juga santan ya Mbak Dian. Betul. Iya betul. Kita cobain Macus. Gimana? Hmm. Enak. Jadi si adonannya itu dia tuh bukan cuma lembut, tapi Betul. lembut itu dia padat, wangi daun pandan, ketemu sama santan gurih dan yang aku notice di sini dia pakai gula merah itu cukup banyak, jadi tuh rasanya tuh medok, manis, legit gitu loh ya. Jadi enak banget sih, bener-bener refreshing sekaligus nostalgic ya ini ya, bener ya. Selain nama yang ini, dulu aku masih kecil masih biasa makan ini nih. Sekarang sangat suka ditemuin. Sekarang kalau kangen selendang mayang harus ke Tungku Kering. Betul. Dan ini dessert dan penutup yang maknyus banget Mbak Dian. Bener. Terima kasih. Mbak Dian, ini udah dessert. Tadi kita udah makan besar. Juga kita udah sekarang udah dessert. Kan dessert kan hidangan penutup ya? Betul. Atau ada dessert lagi? Oh udah beres ini ya? Berusaha Chef. Mbak, aku terima kasih banyak. Udah diundang ke sini, udah nyobain makanannya berbagai macam ya. Betul. Tapi paling suka apa Chef? Aku paling suka tadi daging empuk ya Mbak. Oh, Daging iya. lembut ya. Daging lembut. Sate Semuanya lembut sih hampir semuanya Betawi. chef enak-enak. Tapi emang mostly semua rasanya itu Semua enak, rasanya berani enak-enak. bumbu, medok. Tapi aku yang suka banget itu adalah udang crispy-nya. Udang crispy. Wah, itu Itu aku kayak kalau kriuk. dibungkus ada jualan langsung beli di chef. itu enak ya, bener ya, Itu enak enak. banget ya, itu. Enak banget. Terima kasih banyak Mbak Dian. Oke, selamat nikmatin lagi deh. Dihabisin dulu. Siap. Nah, jadi buat kalian para pecinta kuliner, seni dan juga sejarah, wajib banget datang ke Tugu Kunskring Palace. Nikmati reshuffle-nya dan cara penyajiannya. Rasakan juga vibe klasik alam Menteng dan bawa pulang pengalaman yang nggak bakalan kalian lupain deh. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sama jangan lupa terus nonton di Cerita Maknyus Kuliner Wisata Indonesia yang pastinya gak kalah seru. Jangan lupa untuk selalu gunakan beras Maknyus yang putih pulen dan pilihan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di Wisata Kuliner Indonesia. Bersama beras Maknyus berikutnya. See you!